puas banget gue ngeliat muka Om Raymond panik kayak gitu. Tenang aja Om Raymond. Saya masih punya banyak kejutan buat Om Raymond. Halo? Data-data yang kemarin saya kasih tolong disusun dengan rapi ya. Data-data itu akan saya presentasikan untuk meeting besok. Terima kasih. Ran, tunggu dulu Ran. Lo jangan main asal nuduh gitu aja dong, lo tuh gak punya bukti. Ran, bener kata Atta. Jangan gegabah kayak gini, tenangin diri lu dulu. Cari cara lain, jangan emosi. Nah, terus maksud kalian apa? Kalian gak percaya sama gue kalau Rizky yang ngelakuin ini semua? Coba pikir baik-baik deh. Dia sekarang punya power, dia punya jabatan. Easy buat dia untuk ngelakuin ini semua, Tak. Kita harus selesain ini. Loh, justru ya, karena dia punya kuasa, dia punya kekuatan, kita nggak bisa ngelawan dia kayak gini. Harus pakai strategi, Ran. Hati-hati. Yang ada nanti kita malah kena serangan balik, Ran. Masalahnya kita tuh gak punya apa-apa loh. Dia bakal nyerang kita dengan dugaan kalau kita tuh memfitnah dia yang ada. Halo? Oh, iya, oke. Siap. Ntar saya cepat-cepat laksanain ya. Makasih infonya. Kenapa, Baby Kriwil? Kamu habis terima telepon kok kayak langsung panik gitu? Dari kantor, Ji. Kantor nelfon aku, minta aku buat ganti password data-data perusahaan. Ya intinya Om Raymond pengen banget memperketat sistemnya supaya Rizky nggak ngebocorin apapun. Kenapa tiba-tiba? Tadi Rizky nelfon Om Raymond. Dia ngancem, bilang mau bocorin semua data rahasia perusahaan ke PT Aditama. Oke, berarti bisa gue simpulkan posisi perusahaan Om Raymond emang benar-benar dalam bahaya. Apalagi sekarang Rizky bekerja untuk saingannya, PT Aditama. Dan Rizky udah tahu banyak hal tentang perusahaan Om Raymond. Ingat gak sih, perusahaan Om Raymond sama PT Aditama itu bersaing dari lama banget. Mereka kompetitor ketat di bidang hospitality, cafe, hotel, semuanya. Sumpah ini bahaya, beneran. Makanya itu, si Rizky itu ngegunain ini semua karena dia ngerasa kalau dia itu punya power. Dan dia ngegunain power itu buat ngancurin perusahaan Om Raymond dengan cara dari ngebocorin semua rahasia-rahasia perusahaan Om Raymond ke PT Aditama. Ya apalagi kan dulu tuh Rizky orang kepercayaan Om Raymond, paling dipercaya. Jadi dia tahu banget kan seluk-beluk perusahaan kita kayak apa. Justru karena itu, gue semakin yakin kalau Rizky adalah orang di balik ini semua. Kan seperti gue bilang, dia punya power yang kuat sekarang, punya jabatan yang tinggi. Dia gampang banget ngelakuin ini semua. Kalau saran gue sih, Tak, kita udah terlanjur sampai di sini. Mendingan kita temuin Rizky. Ran, pangeran. Rizky, malam ini aku mau ngajakin kamu dinner. Sebenarnya gue lagi nggak mood buat makan malam di luar. Gue lebih prefer buat pulang ke apartemen dan nyiapin serangan gue ke Om Raymond. Tapi kalau gue nolak ajakan Luna, dia pasti bakalan kecewa. Gue nggak boleh bikin Luna kecewa. Karena gue butuh dia buat lancarin balas dendam gue ke Om Raymond. Rizky, kamu mau kan makan di sana? Of course. Everywhere you want. Good. Yuk. Ibu Pak, maaf. Sebaiknya lewat pintu samping saja. Soalnya di luar ada yang memaksa ingin ketemu Pak Rizky. Ketemu saya? Iya Pak, dan dia sepertinya sangat emosi Pak. Lebih baik demi keamanan Bapak lewat pintu samping saja Pak. Kalian bilang aja sama bos kalian yang pengecut itu, kalau temen lamanya Pangeran mau ketemu sama dia. Misi Pak. Rizky, kita mendingan lewat samping aja yuk turun ya. Dia kenal kok sama saya. Asal kalian tahu ya, bos kalian itu orang yang licik. Dia orang yang jahat. Kalian yakin kerja sama dia?
Panggil dia keluar sekarang kalau dia bukan pengecut. Panggil. Jadi lo datang ke sini cuma mau nuduh orang tanpa bukti dan bikin keributan di sini? Oh. Lo akhirnya berani keluar juga. Gue pikir lo pengecut kecil yang cuma bisa ngumpet di balik meja lo doang. Ternyata lo berani keluar. Gue bisa laporin lo ke polisi. Karena lo udah bikin keributan di sini dan pencemaran nama baik. Gue juga udah ngelaporin lo kok. Karena lo adalah orang yang udah ngebakar kantor gue. Dan lo tahu apa? Lo pengecut. Kenapa sih? Lo selalu ganggu hidup gue. Padahal hidup gue di sini udah tenang. Dan gue sama sekali nggak ada hubungannya sama kebakaran kantor lo. Hidup baru hasil curi informasi dari perusahaan Om Raymond maksud lo? Gitu, Ki? Din, lo diem ya, nggak usah ikut-ikutan. Gue sama sekali nggak ada urusan sama lo. Jangan pancing-pancing gue ya. Urusan gue cuma sama Om Raymond. Jadi buat kalian semua nggak usah ikut-ikutan. Dan jangan buang-buang waktu saya. Jelas, Ki. Ini akan jadi urusan lo. Karena sampai lo ngaku kalau lo yang ngebakar kantor gue nggak akan berhenti untuk terus neror lo kayak gini sampai lo ngaku. Gue udah bilang sama lo, gue nggak ada sangkut pautnya sama kebakaran kantor lo. Dan gue akan buktiin ke semua orang kalau lo adalah pelakunya. Dan lo nggak bisa berkutik lagi, Ki. Silakan, gue nggak takut. Kenapa ya? Kok Rizky nggak bolehin aku ikut dia sih? Padahal aku mau banget tahu siapa orang yang nyari-nyari Rizky sampai ngotot kayak gitu. Jarang banget loh aku temuin mobil cowok serapih dan sewangi ini. Pasti dia orang yang perfeksionis. So perfect. Rapi banget, ya ampun. Ini foto siapa ya? Sorry ya, tadi dashboardnya kebuka sendiri. Mungkin karena mobil saya bukan mobil baru kali ya. Makanya dashboardnya bisa kebuka sendiri. Oh, bukan itu maksud aku. Aduh, gimana ya? Terus terang saya nggak suka ya. Kalau ada orang melihat privasi saya. Mungkin menurut kamu saya aneh, tapi saya emang seperti itu. Oh, enggak kok. Kamu nggak aneh kok, aku juga. Pasti aku nggak suka kalau barang-barang pribadi aku disentuh-sentuh sama orang lain. Kamu nggak aneh kok. Maafin aku ya. By the way, gimana tadi orang-orang yang di sana? Nggak penting. Makanya nggak terlalu saya ladenin. Saya udah minta security buat urus semuanya. Ran. Udahlah. Lu jangan ugal-ugalan kayak gitu, napa? Kita semua tuh nggak punya bukti loh.
Baby Kriul, kamu tadi ngapain sih? Nggak perlu kamu nyindir-nyindir Rizky juga. Kamu harus ingat, aku nggak mau kamu berurusan sama dia loh. Ya abis aku kesel banget, pengen banget bisa ngomong sama dia. Cara dia kayak gini tuh nggak fair banget, tau nggak Ji? Halo. Saya diminta ke Polsek Pondok Indah sekarang juga. Ada yang ingin dibicarakan perihal kebakaran di kantor saya. Oke, baik Pak. Saya akan segera ke sana. Kenapa, Ren? Gue barusan dapat telepon dari kantor polisi. Katanya gue diminta ke sana, ada yang mau dibicarain soal kebakaran kantor kita. Gue mau ke sana sekarang. Pak, kalian mau ikut gue nggak? Gue sekalian mau laporin Rizky. Gue ikut. Pak, Gue ikut. yaudah kita ke sana sekarang ya. Ayo. Enak ya, mager-mageran gitu. Ya wajar sih, emang rumah gue tuh enak banget, PW gitu, serba ada. Jadi ya hawanya mau mager-mageran gitu. Apalagi buat manusia-manusia parasit kayak lo sama pangeran yang hidupnya effortless. Mel, stop ya Mel. Lo bilang gue sama pangeran itu parasit. Kita bukan parasit, jadi lo nggak boleh ngomong kayak gitu. Iya emang itu kenyataan kok. Ya jujur aja deh, emang lo ngarep kan tinggal di sini, nyaman kan tinggal di sini. Ya bahkan sampai lo nikah sama pangeran lo masih tinggal di sini. Emang lo nggak malu Put? Ya tapi gue bisa maklum sih. Setelah dipikir-pikir pangeran kan emang lagi bangkrut. Mau tinggal di mana lagi coba yang gratisan? Kalau misalnya sewa rumah atau apartemen yang pastinya mahal. Cukup, Mel. Buat ibu ya, kamu tuh benar-benar keterlaluan ya, Mel. Semua kata-kata kamu itu tadi kalau didengar sama Pipi, Pipi pasti marah, Mel. Pipi nggak suka. Iya bisa aja sih Billy tahu. Kalau misalnya ibu ngadu. Ada tamu, Bu. Siapa ya? Good evening, Miss Dahlia. Do you miss me? I know you miss me. Hai. Nanya sendiri, jawab sendiri. Dasar orang aneh. Bisa, Roh. Ngapain sih suruh orang ini masuk ke rumah? Orang ini kalau sudah masuk ke rumah susah disuruh pulangnya. Maaf Bu, saya pikir udah janjian sama Ibu. Abis rapi banget sih, udah kayak orang mau ngapel. Permisi Bu. Permisi. Ya, mari Bisaro. I bring something for you. I know you will like it. Soalnya nih favorit Miss Dahlia bingit. Hai. Apaan tuh? Strawberry cheesecake. Untuk saya. Iyalah. Pak Regar tahu banget sih kalau saya suka cheesecake beginian. Jadi semuanya ini buat saya. Iya dong, bener. Masa saya bohong? Bohong. Jadi serimpet. Pak Regar, so sweet banget sih. Pasti cake ini enak kan? Enak banget. Saya buka ya. Mau yang lebih sweet lagi nggak? Apa? Makannya sambil lihat muka saya pasti tambah sweet.
Aduh, saya nggak bisa bukanya nih, Pak. Oh, coba saya bukain. Oh, tuh, oke. Ntar masih ada lagi nih selotipnya kayaknya. Nakal juga nih. Strawberry. Pak Regar, cheesecake. sambil Ya. buka, saya ambil piringnya dulu ke dapur, ya. Oh iya. Miss Dahlia, piringnya satu aja tapi ya. Biar kita bisa makan berdua kan tambah romantis. Pak Regar, tunggu ya. Iya, oke. Cit. Cit. Everything is under control, oke? Kamu tenang aja ya. Pokoknya saya akan bikin misi ini sampai berhasil, oke? Dia suka banget tadi saya kasih cheesecake-nya. Iya. Ya oke. Oh, oke. Ya. Wih, oh itu piringnya. Tadi udah kebuka apa belum? Masih jadi grogi nih. Mana tadi ya? Oh, saya bantu Pak Regar? Iya boleh.